Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, saya Patrick Gunawan, IPN 247810, Prodi Informatika dari kelas 3B. Di sini saya akan menghubungkan dua komputer. Di sini bisa dilihat bahwasanya saya memiliki dua PC yang terhubung kabel UTP. Di PC 1 ini IP-nya 192.168.1.1 dan di PC 2 ada 192.168.1.2. Nah, di video kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang IP address. Apa sih IP address itu? IP address itu diibaratkan sebagai nama. Jika kita ingin berkomunikasi, pastikan kita harus memiliki sebuah nama. Di komputer ini, nama itu yaitu IP address. Di IP address itu tersendiri penulisannya seperti ini: titik 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 4 titik tersebut ataupun x titik x titik x titik x. F ini maksudnya adalah angka desimal dimulai dari 0 sampai dengan 255. Jadi IP tersebut di antara 0 sampai 255 IP, tidak bisa minus seperti itu. Di sini IP saya menggunakan 192.168.1.1. Ini adalah contoh dari IP address sebenarnya. IP itu bebas, tidak harus 192, 168, 1 ataupun 1. Keseluruhannya ada di sini. 0 sampai 255 tersebut. Di sini kan ada /24. Nah, slash ini artinya adalah prefix. Apa sih prefix itu? Prefix ini menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Jadi /24 ini jumlah IP yang bisa digunakan. /24 tersebut jumlah total IP-nya itu yang bisa digunakan adalah 256. Ini bagaimana cara mendapatkan 256 tersebut? Nanti saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Nah, kita kembali ke prefix. Prefix itu fungsinya untuk menunjukkan IP yang bisa digunakan. Di video kali ini saya menggunakan prefix /24 dan ini ada subnetting. Apa sih subnetting itu? Subnetting itu digunakan untuk menggunakan prefixnya tersebut. Nah, misalnya kita ini memiliki suatu jaringan komputer, contohnya memiliki kelas. Di kelas tersebut kita anggap ada 7 komputer. 7 komputer tersebut saling terhubung. Nah, pertanyaannya prefix berapa yang paling efektif buat ke-7 komputer tersebut? Contohnya kita memakai prefix /24 ini. Nah, bagaimana tuh prefix /24 tersebut? Nah, IP yang bisa digunakan adalah 256 tersebut. Sedangkan itu di kelas tersebut kita hanya memerlukan untuk di 7 komputer, maka ada sisa 249 IP, tentu saja tidak efektif. Nah, saya kasih penjelasan.
adalah traffic yang paling bagus digunakan adalah /29 ini, seperti ini, karena /29 ini IP nya 8, karena di kelas tadi kan ada 8 komputer, jadi yang paling efektif itu /29 8 komputer yang seperti ini. Nah, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Yang pertama saya akan menjelaskan IP public terlebih dahulu. IP public itu saya beri contoh seperti handphone yang biasanya kita gunakan sehari-hari. IP public ini adalah internet atau data seluler yang ada di handphone tersebut. Biasanya kita kan kalau mau mengakses di handphone tersebut, seperti kalau kita ingin membuka Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain, itu menggunakan data seluler tersebut ataupun internet. Jika kita tidak menggunakan internet seperti Facebook, Instagram, WA, YouTube tersebut tidak bisa dibuka ataupun tidak bisa digunakan. Nah, internet tersebut yang dinamakan IP public. Contoh seperti contoh simpelnya itu seperti contohnya seperti itu. Nah, IP public di sini ada tulisan IP public internet. Nah, yang ini yang dinamakan IP public tersebut kita kasih kali ini dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang IP public dan IP privat. Apa sih IP public dan IP privat itu? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan IP public terlebih dahulu. IP public itu saya beri contoh seperti handphone yang biasanya kita gunakan sehari-hari. IP public ini adalah internet ataupun data seluler yang ada di handphone. Biasanya kita kan kalau mau mengakses handphone tersebut, seperti kalau kita ingin membuka FB ataupun Facebook, Instagram, WA, YouTube, dan lain-lain, itu menggunakan data seluler tersebut ataupun internet. Jika kita tidak menggunakan internet tersebut seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain, itu tidak bisa dibuka ataupun tidak bisa digunakan. Nah, internet tersebut yang dinamakan IP public. Contoh simpelnya seperti itu. Nah, di sini ada tulisan IP public dalam kurung internet. Nah, ini yang dinamakan IP public tersebut. Kita tidak bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang saya sebut tadi seperti WhatsApp, Instagram, WA, dan lain-lain di handphone tanpa menggunakan internet. Nah, internet itu yang dinamakan tidak bisa digunakan. Nah, itu yang dinamakan IP public. Nah, seperti itulah contohnya, contoh simpelnya. Nah, kita lanjut ke IP privat. Apa sih IP privat itu? Nah, IP privat itu bisa dikatakan internet tetapi menggunakan kabelan.
kabelan ini contohnya ini di suatu kelas itu terdapat 3 sebuah komputer. Nah 3 komputer itu ketika kita ingin membuka seperti Chrome, browser, dan website-website lainnya itu harus menggunakan internet. Nah internet itu menggunakan jaringan LAN ataupun kabelan. Banyak kalau di tampilan komputer dipilih bagian jaringan, biasanya dia berbentuk ikon komputer. Nah itu jaringan yang menggunakan LAN, dan LAN itu biasanya tidak seperti internet biasanya ataupun yang kayak jaringan di IP public, karena LAN itu cuma bisa dipakai komputer tersebut. Nah jadi perbedaan antara IP public dan IP privat, yang dimana IP public ini lebih mudah untuk digunakan karena bisa dipakai di mana saja dan sehari-hari. Seperti kita lagi di luar, itu tidak perlu menggunakan kabel untuk mendapatkan suatu internet ataupun jaringan. Kita hanya menghidupkan sebuah data seluler untuk mendapatkan internet, yaitulah yang disebut IP public dan IP privat. Ini adalah jaringan yang bisa kita dapat menggunakan kabel ataupun LAN. Nah seperti itu, itulah perbedaan antara IP public dan IP privat. Mungkin itu saja penjelasan tentang perbedaan antara IP public dan IP privat. Semoga bisa dipahami. Next kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, di video selanjutnya kali ini saya menjelaskan tentang IP. Di video kali ini saya akan menjelaskan prefix mana sih yang cocok untuk suatu komputer. Nih saya kasih contoh. Untuk di sebuah kelas itu memiliki 60 komputer. Contoh seperti ini. Lalu prefix berapa yang cocok buat satu kelas tersebut? Cara menentukan prefix tersebut supaya efektif, kita bisa menggunakan tentang perpangkatan. Nah, di sini saya sudah membuat 2 pangkat 1 itu adalah 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, 2 pangkat 3 hasilnya 8, 2 pangkat 4 hasilnya 16, 2 pangkat 5 hasilnya 32, 2 pangkat 6 hasilnya 64, 2 pangkat 7 hasilnya 128, 2 pangkat 8 hasilnya 256. Lalu prefix mana sih yang cocok untuk sebuah kelas tersebut? Saya tadi sudah memberi contoh. Di kelas tersebut memiliki 60 komputer. Di perpangkatan ini adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kan 64. Bagaimana sih mencari prefix yang efektif? Nah ini kan 32 dikurang 6 itu adalah 26, berarti 60 PC. Ini prefix yang paling efektif adalah prefix 26. Itu adalah prefix yang paling efektif untuk 60 komputer di kelas tersebut. Nah seperti itu contohnya. Nah,
mungkin itu saja, kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, di video selanjutnya kali ini saya akan belajar subnetting lagi dengan contoh kasus. Di sini saya akan memiliki 12 PC contohnya. Langsung saja kita mulai penjelasannya. Lalu grafik apa sih yang cocok buat 12 PC tersebut. Tadi kan saya menjelaskan tentang perpangkatan. Di sini kita mulai dari 2 pangkat 3 hasilnya 8, 2 pangkat 4 itu hasilnya 16, 2 pangkat 5 hasilnya 32. Nah, di 12 PC ini yang paling efektif adalah 16 ini. Jadi yang paling efektif digunakan untuk 12 PC ini adalah 16. Nah, 32 dikurang 4 adalah 28. Nah, 28 itulah grafik yang paling cocok digunakan. Grafik 28, grafik yang paling efektif untuk digunakan 12 PC adalah /28 ini. Nah, selanjutnya kita kan harus menentukan /IP mana yang mau kita gunakan. Apa mau digunakan 10.00 ataupun 172.16. Dalam contoh ini kita ambil contoh 172.116.10.x. Ketiga angka ini adalah angka tetap dan ini adalah angka bisa diganti-ganti. Ketiga angka tersebut adalah IP privat, IP range. Nah, dia menentukan grafik yang cocok digunakan pada PC 12 tersebut di sini. Nah, sekian, next ke video selanjutnya. Nah, lagi dengan saya kali ini, dan kita juga sudah menentukan IP mana yang akan kita gunakan. Kita tadi kan menggunakan IP 172.16.10.0 dan slashnya 28. Di video kali ini kita akan mencari total IP dan subnet mask ini. Nah, kita akan mencari total IP terlebih dahulu yang ini. Ingat-ingat lagi untuk mencari total IP adalah IP 2/32 dikurang grafiknya, dan hal ini grafiknya 28, artinya jadi 2/4 jadi 32 dikurang tadi adalah 4. Nah, 4 itu adalah 16 totalnya. Ini IP untuk /28 adalah 16. Selanjutnya untuk subnet masknya ini diingat-ingat lagi, 256 ini selalu tepat
tidak akan berubah. Dikurangi total IP, dalam hal ini total IP nya 16 ini, dan hasilnya adalah 240, dan ini 240 ini, dan pemetaan subnetworknya 255.255.255.x. Jadi X nya itu diisi 240 tersebut. Jadi 240 ini kita ambil dari hasil perhitungan yang tadi, seperti itu. Next, kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan IP network dan IP broadcast. Ingat-ingat, IP network pasti dimulai dari 0. Ini karena angka IP address adalah 0 sampai dengan 255. Jadi pertamanya itu pasti 0. Tidak mungkin kurang dari 0 atau minus, tidak mungkin. Dan terakhir 255, tidak mungkin di atas 255. Jadi IP network itu IP-nya ada dimulai dari 0. Di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang blok submesh atau ruangan. Di sini saya akan menghitungnya. Di sini blok 1 ini blok submeshnya kedua di sini, jadinya 0. Ini IP network di 0 ditambah total IP 16 ini, jadinya 0, jadinya totalnya 16. Jadi 0 ditambah 16 adalah 16. Kemudian blok submesh ketiga ini ditambah 16 jadinya 32. Kemudian lanjut blok submesh keempat 32 ditambah 16 hasilnya 48. Kemudian lanjut blok submesh kelima ini 48 ditambah 16 ini hasilnya 64. 64 ini ditambah 16 hasilnya 80, dan seterusnya sampai kapan kayak gitu. Nah, sampai nanti teman-teman sekalian menemukan networknya 256. Jadi kalau sudah 256 itu artinya sudah selesai, nggak akan ada selanjutnya lagi. Nah, kalian tidak harus menghitung sampai 256, cukup seperlunya saja. Nah, ini untuk networknya. Nah, kita akan menghitung brokernya. Pertama, brokernya adalah di sini 16 dikurang 1 jadinya 15. Terus itu lanjut submesh kedua, progresnya 32 dikurang 1
hasilnya 31. Lanjut progres ketiga, keempat, 48 kurang 1 hasilnya 37. Oke, maaf, 48 dikurang 1 jadinya 47. Kemudian sharpness selanjutnya 64 dikurang 1 jadinya 63 di sini. Kemudian selanjutnya 80 dikurang 1 jadi hasilnya 79 dan seterusnya. Di sini kita sudah menentukan blok sharpness ataupun ruangan. Yang pertamanya 0 sampai 15, yang kedua 16 sampai 31, yang ke blok ketiga 32 sampai 37, yang keempat 48 sampai 63, yang kelima 64 sampai 79 dan seterusnya. Dan kalian bebas mau blok sharpness yang mana. Contohnya saya ingin menggunakan sharpness yang kedua ini yang saya lingkarin ini. Nanti kan networknya 16. Bracketnya itu 31. Jadi kalau ditulis secara lengkap jadinya networknya 172.16.10.16, dimana 16 tersebut ini dihitung hasil yang kita hitung tadi, dan progresnya itu ada 172.16.10.31 dan 31 itu adalah hasil dari bracket kita yang kita hitung tadi. Nah, seperti itu. Nah, tiga angka awal network dan progresnya ini harus sama, tidak boleh berbeda. Seperti itu. Sekian, terima kasih.